Nanti saya akan yakinkan dengan dalil-dalil yang tidak terbantahkan. Jangan kata urusan dunia, urusan akhirat, umat Nabi Muhammad yang punya cinta kagak boleh kena susah. Namun sebelumnya izinkan saya menyampaikan penghormatan kepada tuan-tuan guru kita, para habaib terkhusus yang menjadi wasilah saya sampai ke majlis mulia ini. Al-Habib Muhammad Baqir bin Hasan bin Husain bin Syekh Abu Bakar dan beserta keluarga besarnya, yang maafkan saya tidak mampu menyebutkan namanya satu persatu, para kiai, para asatidz. Saya ingin memanfaatkan waktu. Sesuatu yang tidak boleh kita ragukan bila kita sudah hadir di majlis Maulid Nabi SAW, bahwa mereka akan mendapatkan jaminan dari baginda Rasulullah. Tuan Syekh Imam Ghazali dalam kitab Ihya menceritakan ada seorang lelaki yang mencintai Nabi di luar nalar logika. Sama seperti kita pada kesempatan kali ini, berjam-jam duduk di majelis ini nggak bergerak, dan saya yakin jangan-jangan di antara kita banyak yang kakinya udah kesemutan. Jemaah, mengapa kita tidak bangun dari tempat ini? Kita nggak berkuasa karena ada cinta yang meledak-ledak di dalam dada kepada manusia mulia. Itu yang terjadi. Jemaah, Imam Ghazali cerita, nih orang saking cintanya sama baginda Rasulullah SAW, saban tahun berhaji, saban tahun setelah haji wajib selebihnya dia berhaji dan diniatkan untuk baginda Rasulullah SAW. Imam Ghazali yang bercerita, namanya Tuan Syekh Ali bin Muwaffaq, anna Aliyan ibn al-Muwaffaq hajja 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam hijajan. Tuan Syekh Ali bin Muwaffaq berhaji untuk Nabi berkali-kali, bukan satu dua kali, berkali-kali, karena beliau punya cinta kepada baginda Rasulullah. Tetapi jemaah, di dalam kitab itu kemudian diceritakan satu malam yang bercerita Tuan Syekh Ali bin Muwaffaq, ra'aitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam fil manam. Seperti doa Tuan MC kita yang tadi, berharap kita mendapatkan kemuliaan mimpi melihat wajah baginda Rasulullah. Mudah-mudahan pulang dari majlis ini kita mendapatkan karunia itu. Kita kudu sedih kalau sudah lama menjadi umat Nabi Muhammad tapi belum mendapatkan restu memandang wajah beliau dalam impian. Menjadi question mark, tanda tanya. Gerangan apa Nabi belum menyambangimu dalam tidurmu? Jemaah, ketika beliau bermimpi melihat baginda Rasulullah, Nabi kemudian bertanya, ya ibnal Muwaffaq, hajjata anni, kau telah berhaji untukku? Na'am ya Rasulullah. Wa labbaita anni, kau bertalbiyah untukku? Na'am ya Rasulullah. Ini yang saya jadikan pintu masuk buat mereka yang hadir di majlis taklim Al-Hikmah ini. Kau yang duduk berlama-lama, bahkan di pinggir jalan raya, kau tidak pedulikan suara kendaraan yang mengganggu telingamu karena kau punya cinta dan rindu, nggak kebendung ini pagi hari. Jemaah, kita perlu untuk mengetahui bagaimana cinta Rasulullah kepada kita. Saya setiap kali ngebaca lempengan bagian ini, karena memang tidak ada sesuatu yang sia-sia bila engkau mempunyai cinta kepada manusia mulia. Sebelum saya tuntaskan ini cerita, kita perlu untuk diyakini, bagi jamaah yang punya handphone, ada
aplikasi Al-Quran, silahkan buka surat Muhammad, bercerita tentang kita dan apa yang akan didapatkan buat mereka yang cinta kepada baginda Rasulullah. Allah yang menjamin, bukan dari lisan saya, bukan, tetapi Allah yang menyampaikan, walladzina amanu wa amilus solihati wa amanu bima nuzzila ala Muhammad wa amanu bima nuzzila ala Muhammad wa huwal haqqu min rabbihim kaffara anhum sayyiatihim wa aslaha balahum. Ini yang disampaikan oleh Allah. Dan orang-orang yang beriman dan beramal soleh, kita kumpul di tempat ini karena iman, karena kita tahu manusia yang sedang diperingati adalah manusia yang disebut kekasih yang maha rahman. Wa amilus salihat, kita kumpul di tempat ini. Wa amanu bima nuzzila ala Muhammad, dan mereka beriman dengan apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Wa huwal haqqu min rabbihim, dan itu adalah kebenaran dari Tuhan mereka. Apa yang dijanjikan buat kita? Ente boleh datang ke tempat ini membawa masalah, tapi pulang dari tempat ini kudu kelar itu masalah. Jemaah, saya orang asli Jakarta. Saya bahkan orang yang pertama kali di TV One saya berkata, bila engkau ingin menularkan kebencian kepada keturunan Nabi, kau letakkan golok di leher. Aku tidak akan pernah berani untuk membenci para dzurriyyah baginda Rasulullah. Mereka harapan kita tanah Jakarta kalau nggak ada habaib. Saya punya guru dan kitabnya sampai sekarang diwajibkan, Habib Utsman Mufti Betawi. Siapa yang nggak kenal dengan beliau? Oh, saya di TV One saya ngomong langsung. Saya ingin menunjukkan ayah saya akan bangga ketika melihat anak lelakinya berada di barisan terdepan membela keturunan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Enti lagi mau nularin benci dan dibilang nasabnya terputus. Kalau bahasa Inggrisnya ndas mukui. Saya hatam ngaji kitab An-Nurul Mubin fi Mahabbati Sayyidil Mursalin, karya Tuan Syekh Mbah Yai Hashim Asy'ari. Kelihatan betul energi cinta yang dimiliki oleh Mbah Yai Hashim Asy'ari. Satu ya pengalaman saya, baru sampai di Mukaddimah kita sudah dibuat bercucuran air mata dengan susunan kata dari Mbah Yai Hashim Asy'ari, saking cintanya kepada keturunan Nabi. Saudara-saudara kita, orang-orang yang di dalam tubuhnya mengalir darah Nabi. Jemaah, kata Al-Quran surat Muhammad, engkau yang hadir di tempat ini, kaffara anhum sayyiatihim, yang menjamin Allah karena kau punya cinta kepada baginda Rasulullah. Allah akan hapuskan kesalahan-kesalahan mereka. Wa aslaha balahum, dan Allah akan perbaiki keadaan mereka. Sallu ala nabi. Kau boleh punya masalah, kau boleh punya urusan, tapi kelar dari ini acara, kau tidak boleh lagi dalam kesedihan. Oh, kita kudu yakin kan Pak. Saya satu waktu ziarah ke Tarim, karena saya punya anak 2 orang yang belajar di Tarim. Anak pertama di Ahqaf selama 6 tahun, sekarang udah ada di Jakarta. Ketika saya di Kairo transit, ada seorang lelaki dari Gresik, pakaiannya sederhana, pakai baju koko, pakai sarung. Karena saya juga pakai baju koko, pakai sarung, beliau datengin saya, Ustadz, antum mau kemana? Ane mau ke Tarim, ane mau nengokin anak, sembari nganterin anak yang kedua. Antum mau kemana? Ane juga mau ke Tarim. Ini saya dengar langsung, saya ketemu orangnya, orang Gresik.
Mungkin 2-3 tahun lebih muda dibanding saya. Tapi begitu saya tanya, antum ke Tarim mau ngapain? Saya mau beli tanah Ustadz di Tarim. Ih, belagu amat nih orang. Tapi itu saya dengar, karena beliau lulusan Ahqaf, beliau punya pesantren di Gresik, beliau pengen teman-temannya yang di Tarim, kemudian mengelola santrinya yang di Gresik, nanti belajar di Tarim di tempat itu. Tapi nih orang duitnya kelewat banyak. Sampai kemudian beliau bilang, begitu pulang, saya iyain aja. Kalau orang Betawi kan begitu, diiyain aja, di hati mah kagak nerima. Muka lu kagak ada potongan banyak duit kayaknya. Kan kalau orang kaya mukanya kelihatan. Nggak taunya dia udah kayaknya kelamaan, jadi biasa-biasa aja. Ini kisah nyata nih. Biar kita tahu, kau tidak pernah diperkenankan untuk mengeluh kalau kau punya cinta kepada manusia mulia. Ya Rabb, saya ingin singkat. Begitu pulang saya ketemu lagi sama beliau. Saya ketemu di Zambal juga. Pulang ketemu di bandara. Saya tanya, jadi beli tanahnya, sambil ngeledek. Belum Ustadz, saya udah soan ke Habib Umar. Kata beliau nanti beliau mau untuk mengikhtiarkan dulu jalur langitnya. Beliau ini si Horoh. Wah, udah nyebut nama Habib Umar, taslim saya. Nggak mungkin dia berani bohong bawa manusia yang kelewat mulia, keturunan baginda Rasulullah. Saya karena mendapatkan itu dikasyaf dengan Habib Umar, satu waktu saya sholat subuh, sholat isya malam Jumat di masjid beliau. Begitu karena saya orang Al-Quran, saya kagum dengan bacaan beliau dengan berbagai qiraah. Sampai di dalam hati, Masya Allah, di dalam hati Al-Quran kayak di depan mata beliau. Begitu rokaat kedua, beliau lupa tasyahud awal, langsung naik berdiri. Saya langsung dikasih unjuk, jangan kagum sama manusia dalam sholat, kagumnya hanya sama Allah. Jadi seakan beliau kagak redo saya mengagumi beliau dalam sholat karena tidak diperkenankan. Oh, saya rasakan betul itu. Dan memang Jakarta itu kalau kedatangan beliau menyemut manusia. Jemaah, saya ingin lanjutkan kisah itu. Kiai, saya berapa menit lagi? Karena kita saya pengen gaspol saudara-saudara saya yang di Tegal. Bagaimana kita punya energi sama kendati pun saya di Jakarta. Makanya nama saya Syarif Mat Najib. Mat itu tanda orang Betawi. Temennya mat solar, mat peci, nah itu ada matnya. Nggak ada matnya. Jemaah, begitu pulang beliau bilang, saya udah sowan. Kata Habib Umar, nanti dulu. Wah, beneran nih orang duitnya banyak. Saya sampaikan di berbagai majelis maulid karena saya tahu, saya dengar langsung, dan saya tidak pernah berani menyampaikan sesuatu tanpa dalil. Jemaah, akhirnya saya penasaran, ente punya wiridan apaan sampai duit segitu banyaknya, kayak di Gresik kagak ada tanah aja, mau beli di Tarim, mau bangun pesantren. Jemaah, kemudian beliau bilang, saya nggak kuat puasa sunnah Ustadz, saya nggak kuat sholat malam, tapi saya tidak pernah melewatkan setiap jam 12 malam sampai subuh. Antara waktu itu saya duduk sebentar doang, nggak nyampe setengah jam, saya baca sholawat kepada kanjeng Nabi 1000 kali. Sholawat Jibril kan pendek banget tuh. Sallallahu alaihi sallallahu alaihi, itu yang dibaca 1000 kali. Cuman nadanya nggak begitu. Kalau nadanya begitu, baca jam 12 kelar zuhur 1000 kali. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Biar kita menjadi orang yang bangkit dari kegelisahan urusan dunia. Kalau kita punya cinta kepada manusia mulia,
engkau umat Nabi Muhammad nggak boleh tertunduk dalam urusan dunia, karena engkau kelewat istimewa. Jemaah, beliau bilang itu doang wiridan saya Ustadz, tidak ada yang saya butuhkan kecuali Allah hadirkan dengan keberkahan pangkat kedudukan Nabi Yuna Muhammad. Ente nggak ketemu pemimpin seperti baginda Rasulullah, nggak ketemu, seujung kukunya nggak bisa nandingin kecintaan Rasulullah kepada umatnya. Ada seorang sahabat Nabi yang namanya Qabisah bin Mukharik, seorang lelaki tua yang datang kepada Nabi. Ya Rasulullah, aku lelaki tua, aku tidak mempunyai kemampuan bekerja, sementara yang aku tanggung kelewat banyak. Jemaah, ini juga termaktub dalam kitab Ihya Ulumuddin. Ketika Nabi kemudian berkata, ini dibikin encer banget urusan dunia. Ketika Nabi kemudian berkata, Qabisah bin Mukharik, idza shallaital ghadata faqul thalatha marrat subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. 1 minute, cuman 1 menit dibikin encer banget urusan dunia. Jemaah, Nabi pesan kepada Qabisah bin Mukharik, kalau engkau selesai sholat subuh, bacalah ini 3 kalimat, 3 kali, subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Kan ada wiridan dari Imam Haddad, kita ketemu dalam syarah Ratibul Haddad. Kalau ente baca sebelum sholat subuh, setelah sholat sunat fajar 100 kali subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah, dunia yang datang mengemis kepadamu. Imam Haddad menyampaikan itu dalam syarah Ratibul Haddad yang kemudian menjadi wiridan. Jemaah, apa yang kemudian disampaikan oleh Nabi? Fa idza qultahunna, maka apabila engkau habis subuh membaca itu subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Kira-kira apal kan langsung ya? Kita baca tabarukan sekali aja bareng-bareng, subhanallahi wa bihamdi subhanallahil azim la haula wala quwwata illa billahil. Dah cuman 3 kali doang. Ada orang yang ngejar dunia dari pagi sampai sore, 9 to 5. Jam kerjanya dari jam 9 sampai jam 5 berbulan-bulan. Udah gitu gajinya cuma 7 koma lagi, tanggal 7 udah koma. Ditelatenin saban bulan, ganti tahun enggak ada bosan-bosannya. Tetapi keluar dari lisan baginda Rasulullah enggak bikin ente keringetan, cuman 1 menit. Apa sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam? Fa idza qultahunna, maka jika engkau telah mengucapkan itu kalimat 3 kali, aminta minal ghammi wal judami wal barasi wal faliji. 4 hal yang akan kau dapatkan. Engkau akan aman dari kesusahan, engkau akan aman dari penyakit lepra, engkau akan aman dari penyakit belang, engkau akan aman dari penyakit stroke falij. Mana ada pemimpin seperti baginda Rasulullah. Ente dikasih dapat fasilitas BPJS aja girangnya nggak ketulungan, padahal kudu sakit dulu baru dapat, kudu ngangsur saban bulan. Alhamdulillah ada BPJS, tapi ente kudu sakit dulu. Nggak mungkin cair ente punya untuk mengklaim udah 10 tahun bayar nggak sakit-sakit, nggak kepake, boleh nggak dicairin buat bangun kontrakan? Kagak kena. Tapi Nabi Muhammad antisipasi kepada umatnya, bila 3 ini kau baca,
maka engkau akan terbebas dari kesusahan, dari penyakit lepra, dari penyakit belang, dan dari penyakit stroke. Kayak apa pemimpin baginda Rasulullah sayang kepada umatnya, sampai urusan badan umatnya diajarin sama Nabi, jangan sampai sakit ya. Sallu ala Nabi Muhammad. Jemaah, maka itu kemudian ada seorang min kibaril ubad sampai penasaran karena nggak ketemu dengan baginda Rasulullah. Beliau akhirnya diceritakan dalam tafsir Al-Qurtubi, Imam Qurtubi, karena mereka menginginkan mendapatkan suasana yang didapati oleh para sahabat. Kan sahabat berbaiat kepada Nabi. Jemaah, ketika kemudian para sahabat berbaiat, mereka dipegang oleh Nabi dan mereka bertanya, apa yang harus kami lakukan setelah kami berbaiat ya Rasulullah? Maka Nabi kemudian berkata, anta'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a, menyembah Allah dan jangan engkau sekutukan dia. Kerjakan sholat, taati perintah Allah. Tapi tiba-tiba Nabi wa asarra kalamatan khafiyatan, Nabi kemudian membisikkan, diturunkan nadanya pada saat sahabat setelah berbaiat. Apa Nabi sampaikan? La tas'alun nasa syai'an, janganlah kalian meminta kepada makhluk sesuatu pun. Ini yang membuat Tuan Syekh Abu Hamzah Al-Khurasani punya cita-cita, ya Rabb, inna haula'i ahadu nabiyyaka sallallahu alaihi wasallam id ra'auhu. Mereka para sahabat berjanji kepada nabimu karena mereka memandang ketemu dengan nabimu. Wa ana ya Rabb uahiduka alla as'alan nasa syai'an. Saya nggak ketemu dengan Nabi, tapi saya ingin berjanji, mengikat janji kepadamu ya Allah, merasakan para sahabat yang nikmatnya berbaiat kepada baginda Rasulullah, sampai kemudian diceritakan tidak ada sahabat yang berani bila cambuknya jatuh kemudian meminta orang lain untuk mengambilnya. Inilah yang kemudian dijadikan teladan oleh Imam Syafi'i. Ketika cambuknya jatuh diambilkan oleh orang lain, diupain 50 dinar. Nggak boleh cuma-cuma. Ini orang berjanji, jemaah, tidak akan meminta kepada siapapun sesuatu pun. Diuji dia. Saya ingin menyingkat karena harus berbagi waktu. Akhirnya beliau keluar untuk melaksanakan ibadah haji. Wa kharaja hajjan, dia keluar untuk melaksanakan ibadah haji. Jalan kaki kalau haji dulu, rombongan, dia ketinggalan. Abu Hamzah, nanti kalau yang ingin mendapatkan detailnya silahkan buka tafsir Imam Qurtubi pada ayat afamay ya'lamu annama unzila ilaika mir rabbikal haqqu kaman huwa a'ma innama yatadzakkaru ulul albab alladzina yufuna bi ahdillahi wa la yanquduna al-mitsaq. Surat Ar-Ra'd itu di situ ceritanya. Dia masuk ke dalam sumur, kecebur dia, jatuh ke lubang sumur, dan kemudian logikanya dia harusnya minta tolong, teriak, tapi dia malu. Dia sebagai umat Nabi Muhammad kudu jaga muru'ah, kudu jaga harga dirinya. Engkau mencintai Nabi Muhammad melebihi dunia beserta isinya, lalu mengapa kau mengemis kepada orang lain? Ya Rabb, begitu dia bilang, wallahi la takallamtu biharfin ilal bashar, aku bersumpah demi Allah nggak bakal ngucapin satu huruf pun kepada manusia. Kan kudunya minta tolong. Nggak lama kemudian datang rombongan,
di hati udah mulai gede. Ada yang datang tuh kan, nggak pakai minta, ada yang datang bakalan ditolongin. Ternyata sesuatu yang dia duga unpredictable, di luar prediksi dia. Ternyata orang-orang yang datang itu berkata, ada lubang sumur di pinggir jalan, berbahaya bila kita tidak menutupnya, nanti ada orang yang akan kecebur masuk ke dalam lubang sumur. Lalu mereka memotong pepohonan, ditutuplah itu lubang sumurnya pakai kayu dan ditutup dengan tanah. Kira-kira gimana rasanya? Dipikir mau ditolongin, ditutup sekalian. Tetapi nahnu min ummati Rasulillah, di pundak kita ada label umat Nabi Yuna Muhammad. Ente boleh nggak kenal dengan orang kaya, ente boleh nggak dekat sama pejabat, ente boleh bukan keturunan ningrat, tapi satu yang harus kau yakini, bahwa menyandang predikat sebagai umat Nabi Muhammad adalah kebahagiaan dunia dan akhirat. Sallu ala Nabi. Ini yang nggak bisa dibayar dengan rupiah, nggak bisa. Karena mereka yang kemudian mempunyai cinta berbeda dengan orang yang di dalam dadanya selalu ada kebencian, bahkan kepada keturunan baginda Rasulullah. Kita kudunya jadi orang lagi mau diadu domba, lu aja kali yang kagak demen. Kita mah berharap syafaat dari baginda Rasulullah ketika mencintai keturunannya baginda Rasulullah. Jamaah, tanah Jakarta angker, nggak bisa masuk, nggak bisa tembus Kiai, nggak bisa. Karena kita sepakat tidak boleh ada orang-orang yang membenci keturunan Nabi, saudara-saudara kita, habaib, ombak lawi, dan mereka guru-guru kita, kemudian dihina. Mereka ambil resiko tingkat tinggi kalau itu terjadi di Jakarta. Karena di Jakarta kalau ngaji kita kudu diajarin main pukul, bukan ngaji doang. Kalau ada yang menghina Allah, Rasulullah dan keturunannya, ente terdepan, merindukan mati seperti sahabat-sahabat Nabi yang menemani dalam perang Badar, perang Uhud. Wah, ente mah jangan macem-macem wilayah hati nih. Lagian bocah kayak begitu lagi diturutin. Jamaah sekalian yang berbahagia, saya ingin menyampaikan bahwa kita adalah orang-orang istimewa. Jangan pernah jatuhkan diri kita. Dan bagian akhir saya ingin menyampaikan nih, boleh 3 menit lagi Kiai, karena sebenarnya sih pilihannya ada sama kita, cuman kitanya mau melakukan atau tidak. Jemaah, ketika Nabi SAW mengajarkan doa kepada Sayyidah Fatimah, putri kesayangannya, Ya Hayyu Ya Qayyum birahmatika astaghith la takilni ila nafsi wala ila ahadin min khalqika tarfat ain wa aslih li sya'ni kullahu. Tuh lihat bahwa Nabi ingin mengajarkan, engkau yang mencintai baginda Rasulullah akan selalu diingatkan bahwa lelaki yang satu ini tidak akan membiarkan engkau dalam kesusahan. Karena Ali bin Muwaffaq dijanjikan oleh Nabi, wa ana ukafi'uka biha yaumal qiyamah akhudhu biyadika fil mawqifi wa udkhilukal jannah wal khalaiku fi karbil hisabi. Ini buat pencinta Nabi. Aku akan membalas cintamu wahai Ali bin Muwaffaq nanti di yaumil qiyamah. Terjadi juga buat kita itu janji. Aku akan pegang kau punya tangan, nggak boleh kelamaan di padang mahsyar. Aku akan tuntun masuk ke dalam surga saat banyak orang yang mereka sedang ketakutan dalam hisab. Semoga ini mencerahkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.